Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmai Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wa taba'a ridah. Al-muntakimi mimman khalafahu wa asah. Al-mutakaffili bi arzaki ibadihi fala yatruku ahada minhum wa la yansah. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Pertama, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya. Semoga rasa syukur kita yang selalu kita panjatkan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap syafaatnya, berjumpa dengannya di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saat lagi kita akan masuk pada hajat besar, yaitu pemilu. Pemilu ini jarang yang mensosialisasi. Memang harus, jadi kita perannya juga sebagai sosialisator yang mensosialisasikan pemilu besok. Jadi pemilu besok itu ada 5 lembar. 5 lembar kertas suara. Nggak tahu nih, mungkin ada orang yang nggak tahu besok pemilu bagaimana. 5 lembar kertas suara, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya abu-abu, ada lagi yaitu merah. Itu ada 5 lembar. 5 lembar ngitungnya bagaimana ini? Yang 1 lembar aja pemilihan wali kota lama banget. Dan bagaimana dengan 5 lembar? Hitung-hitung bisa dari siang sampai malam. Bisa jadi ketemu lagi sampai pagi. Kan itu pengalaman 5 tahun yang lalu. Betul ya? Tapi kita yang sebagai orang yang datang ke TPS, nyoblosnya kagak sampai 1 menit. Tinggal lembah, buka, coblos. Buka, coblos. Buka, coblos. Benar nggak? Betul. Tapi coblosan kita yang pertama, 2, 3, 4, 5 itu bermakna buat kehidupan kita 5 tahun mendatang. Saya lagi sosialisasi ini, bukan kampanye. Ya. Dan siapa yang harus kita pilih? Posisi ini saya menjelaskan saja dalam pendekatan agamanya. Siapa yang harus kita pilih? Kalau dalam Al-Maidah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala dia menjelaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu. Yang diseru adalah orang-orang yang berkomitmen dengan keimanannya. Jadi kalau makna ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman yang sudah komitmen dengan keimanannya, yang udah tetap keimanannya, kita nih. Ya ayyuhalladzina amanu. Kunu qawwamina lillah. Yang pertama, jadilah kalian penegak kebenaran karena Allah. Kunu, jadilah kalian qawamin, yang menegakkan kebenaran karena Allah, lillah. Jadi kalau menegakkan kebenaran itu nggak perlu harus jadi si A, si B, nggak perlu. Kita jadi diri sendiri, kita bisa menegakkan kebenaran. Minimal untuk diri kita sendiri. Termasuk ketika dalam TPS kita menyoblos siapa? Kita menegakkan kebenaran minimal untuk diri kita sendiri. Dan kita tahu siapa yang harus kita pilih. Kunu qawwamina lillah. Tapi yang kita pilih itu karena Allah. Ingat tuh patokannya lillah, karena Allah. Bukan karena ininya. Tapi kadang-kadang kalau kagak ini juga kagak mau ke TPS.
Ada gua jalan kalau buat ini ada yang datang ngasih duit. Ah, yaudah ini kalau mau di gua nih. Berangkat. Boleh nggak dalam Fathul Muin itu. Ini orang kalau ngasih itu, tapi dia untuk memilih yang lebih baik daripada nanti dipimpin oleh orang yang tidak baik, itu boleh. Jelas ya? Jelas ya? Jadi kita mau masuk sesuatu nih. Ada satu proyek yang harus kita masukin. Dengan mendapatkan proyek itu kita harus mengeluarkan sesuatu. Daripada proyek itu nanti diambil oleh orang yang tidak baik, maka kita harus mengeluarkan sesuatu itu agar kita mendapatkan itu. Dan itu ketika kita pimpin menjadi lebih baik, maka dibolehkan hal itu. Dalam Fathul Muin. Itu dibolehkan. Tapi ingat catatannya, lillah, karena Allah. Jadi jadilah penegak kebenaran karena Allah. Kunu qawwamina lillah. Yang pertama, jadi penegak kebenaran karena Allah. Yang kedua, syuhada bil qist. Jadilah saksi yang adil. Saksi yang jujur. Mereka yang jadi petugas, mereka yang jadi pengawas, termasuk kita yang bergerak pada saat itu, termasuk kita yang menjadi orang mencoba itu, syuhada bil qist. Jadilah saksi yang adil. Karena apa? Semua yang kita lakukan itu akan kita saksikan nanti pada yaumul akhir, di akhirat kelak. Siapa yang kita pilih bertanggung jawab dengan apa siapa yang kita pilih. Syuhada bil qist. Baru kita. Coba istikharah dulu. Kalau istikharahnya nggak dapat, tanya sama alim ulama, tanya sama guru-guru kita yang lebih dekat makomnya, dia yang lebih tinggi makomnya, yang lebih dekat kepada Allah. Lihat istikharah kita nggak dapat, tanya guru kita. Ini guru, Ustadz, Kiai, kita kemana? Mau milih siapa? Kudu begitu. Tanya. Jangan sampai begini. Udah mau Ustadz nanya dia. Lagiran orang kalau nikah yang dicari Ustadz. Mati yang dicari Ustadz. Mau ngapain lagi? Tahlilan di rumah, selamatan dicari Ustadz. Masa giran pilkada nggak dicari Ustadz? Tanya. Maka giran pilpres nggak dicari. Tanya Ustadznya kemana kita? Ustadz yang tanggung jawab. Saksi yang adil. Saksi yang adil. Saksi yang gitu. Apa yang kita lakukan itu dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya tanya, kalau kita nggak sanggup, tanya yang lain. Tanya guru-guru kita. Tanya guru. Masalahnya kita sebenarnya punya patokan, Pak. Punya patokan kalau nyari pemimpin yang adil. Apa patokannya? Patokannya Rasulullah SAW. Ini udah nggak diingat lagi sama anak kita. Bahkan kita sendiri nggak ingat dengan patokan ini. Apa patokannya? Sifat Nabi yang paling kita kenal dari sejak kita kecil. Apa sifat Nabi? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kita tahu itu. Tapi kita nggak mau implementasi itu nilai-nilai itu kepada diri kita. Maka ketika mencari pemimpin yang siddiq, jujur. Lihat dari 3 calon misalnya. Mana yang paling besar kejujurannya? Mana yang paling sedikit kebohongannya? Itu caranya. Ya saya belak-belakan aja. Belak-belakan itu bukan berarti nunjuk kepada siapa. Enggak. Belak-belakan apa yang saya terangkan pada kesempatan ini. Lihat. Kejujuran yang paling utama. Memang misalnya 3-tiganya ada yang gak jujur. Iya. Tapi lihat. Mana yang paling besar kejujurannya. Dan mana yang paling sedikit kebohongannya. Itu yang dipilih. Ini patokan yang pertama, siddiq. Yang kedua, amanah. Ketika diberikan jabatan, selama ini mereka sudah pernah mengemban jabatan. Lihat dari 3 orang ini, mana yang paling baik mengemban amanah. Dia punya track record. Apa yang sudah dilakukan itu? Ketahuan tuh, ini amanah namanya. Kita ngeliat amanah, kita jangan menganggap, wah dikasih amanah, nggak dikerjakan. Orang belum dikasih jabatan. Tapi ketika dia sudah mendapatkan jabatan, ini track record apa yang sudah dilakukan, itu kelihatan tuh amanah ketika itu dilaksanakan atau tidak. Begitu. Udah ada patokan yang kedua. Siddiq, amanah. Yang ketiga apa? Tabligh. Tabligh itu apa sih?
Tablik itu metode delivery, cara menyampaikan. Orang dagang, Pak. Orang dagang. Gue mau dagang nih, duduk aja di pinggir jalan. Duduk aja dia. Kagak teriak-teriak, ayo. Ini, kagak masang pelang, kagak. Digelar aja, diem aja. Ini orang dagang apa-ngapain sih ya orang ya. Kira-kira laku. Cuma banyak gak lakunya? Kagak. Orang dagang, pintunya ditutup aja, kagak dibuka-buka. Ini namanya tablik. Tablik itu cara menyampaikan. Kita kalau dengerin, kita kalau punya acara. Kita kalau punya acara nih. Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Acara apa aja kita bikin. Ngundang kiainya siapa? Yang enak siapa yang ceramah ya? Oh dia aja ceramahnya enak. Kenapa? Penyampaiannya enak. Diundang, dicari yang tablik. Yang mampu, yang bisa, yang menyerap kepada kita. Orang nyari guru nih di sekolah, kita dulu sekolah, bukan nyari guru, kita dulu di sekolah. Kalau ada guru kita di sekolah yang menyampaikan tablik, caranya, metode deliverynya bagus, cepat masuk ke kita. Benar nggak? Enak tuh dia dulu tuh. Gue dulu kagak demen buat matematika, cuman gurunya dia enak banget. Gue dulu kalau pelajaran agama kabur mulu, cuma gurunya Pak itu tuh enak ngajarinnya. Masuk nih ke kuping kita. Masuk kuping kanan, kagak keluar kuping kiri. Kagak tembus. Jadi macam-macam. Ini namanya tablik. Itu yang mempengaruhi kita. Enak ya cara penyampaiannya. Oh apa yang disampaikan kita paham. Jelas. Semua yang sudah dilakukan jelas. Penyampaian kita namanya tablik. Itu penting. Pemimpin itu harus punya metode itu. Seandainya ada ketua MUI digandul. Orangnya diem. Kagak bergerak, kagak punya program, tabliknya kagak bisa, udah diem aja. Saya yakin nih kuliah subuh kagak bakal berjalan dengan baik. Bukan cuma saya doang, saya punya tim, ada ketua DMI, ketua ini, teamwork yang bergerak, jalan. Lihat ini siapa yang mimpin kita besok, di belakangnya siapa, siapa di belakangnya. Oh ini orang bener, ini yang kita pilih. Begitu. Enak kan kalau ceramah begini-gini terus ya. Enggak sadar aja ini. Alam bawah sadar semuanya, oh iya kalau ceramah begini. Enggak ada orang ceramah begini. Atau begini, enggak ada. Ceramah begini. Ini alam bawah sadar tuh. Jadi ada level alfa, beta, tetra. Jadi orang itu, ini namanya tablik, cara penyampaian. Oh, cara penyampaian. Kalau kita belajar hipnoterapi, ya, hipnosis namanya. Orang kita nyebutnya hipnotis, padahal bukan hipnotis, hipnosis. Ini cara tablik kita. Maka ada makalah disebut at-tariqatu ahammu minal madah. Cara penyampaian itu tablik itu lebih utama daripada madah materinya. Mau materi sebagus apapun, cara penyampaian begitu-begitu aja, ya nggak baik. Tapi ada orang mengajarkan hanya satu materi, tapi tabliknya, cara penyampaiannya, thariqahnya, metodenya bagus, orang langsung nyerap. Oh itu yang dimaksud. Jadi selama ini saya belajar nggak paham, ternyata ketika dia yang menyampaikan, oh ini maksudnya. Sampai, namanya tablik. Cari orang yang tabliknya bagus. Cara penyampaian bagus. Percuma dia punya gagasan besar, tapi dia nggak bisa menyampaikan gagasannya. Pilih yang punya gagasan bagus. Yang keempat, fatona. Apa fatona? Cerdas. Lihat dari tiga itu, mana yang paling cerdas? Jangan ego sendiri. Aku mau udah dia. Bukan itu masalahnya. Tapi kecerdasannya. Orang cerdas itu makomnya lebih tinggi. Ada satu mahfuzat saya belajar di pesantren. Seseorang itu tinggi walaupun dia muda. Seseorang itu tinggi walaupun dia muda. Tinggi karena apa? Karena ilmunya. Tapi seseorang itu rendah walaupun dia tua. Kenapa? Karena tidak tinggi ilmunya. Bukan cuma lihat dari umurnya. Tapi pemimpin yang cerdas penting dan wajib bagi kita. Kalau pemimpin kita tidak cerdas, tidak pandai, bagaimana dengan mereka-mereka yang dibimbingnya?
mereka-mereka yang diurusnya. Pemimpin itu dia harus berpandangan visioner, jauh lebih awal dibanding kita. Maka fatonah. Lihat dari tiga ini, mana yang fatonah? Semua fatonah, iya. Mana yang lebih cerdas? Udah kebayang tuh. Ya ini fatonah. Ini mulai bergeser nih kayaknya nih. Habis pulang ini langsung berubah nih. Bukan masalah itu, bukan masalah mau berubah, silahkan. Tapi kita nanti dimintai pertanggungjawaban kita di akhirat. Tuh, ini yang 4 ini orang lupa. Pernah belajar tapi lupa. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Cari pemimpin yang kayak begini nih, dapat nih. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ini lanjutan ayat Al-Maidah tadi, ayat 8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kita terhadap satu kaum membuat kita tidak berlaku adil. Saya garis bawah nih. Dia nggak sama pilihan sama kita. Jangan musuhan. Jangan sampai nggak adil. Jelas ya? Nih, jamaah kita nih, ada yang 1, 2, 3. Nggak sama pilihannya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kita terhadap orang lain membuat kita tidak adil. Jangan sampai berbeda pilihan, perlakuan kita jadi berbeda. Enggak, silahkan. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Silakan. Jangan sampai perlakuan kita yang berbeda pilihan membuat kita tidak adil. Tetap persaudaraan nomor persaudaraan kita. Yang penting itu. Yang terpenting adalah persaudaraan kita. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Kata kuncinya adalah i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Maka adillah. Adil. Huwa aqrabu littaqwa. Dia dekat dengan ketakwaan. Adil untuk diri sendiri, adil untuk keluarga kita, adil untuk orang lain, bahkan adil ketika kita mencoblos pemimpinan. I'dilu. Adil itu apa sih? Wadu'u syai'in fi mahallihi. Naruh sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mana nih yang paling pas, yang paling tepat, ini adil buat diri kita sendiri. Itu. Wa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Jadi lihat ketakwaan kita, Allah mulai ketakwaan kita lihat dari adilnya kita terhadap diri kita, keluarga kita, lingkungan kita semua. Dilihat. Adil. Wa aqrabu littaqwa. Maka orang yang adil, perbuatan adil kita lebih dekat dengan ketakwaan. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga persaudaraan kita, walaupun kita berbeda pilihan, persaudaraan tetap diutamakan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menjaga persatuan kita, persaudaraan kita, walaupun berbeda pilihan, ya, tapi kita punya tadi landasannya. Cari yang siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan apapun yang diniatkan para calon-calon kita untuk mensejahterakan rakyatnya, masyarakatnya, warga negaranya, ya mudah-mudahan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari saya cukup sekian. Jika ada kekurangan kekhilafan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.